Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, channel Pengembara Rindu. Kali ini kita ada di segmen cerita gunung. Nah, kita akan menceritakan tentang momen pertama kali kita daki nih di gunung mana? Di Gunung Penanggungan. Nah, dengan ketinggian 1653 mdpl. Nah, pendakian tersebut kita mulai tahun 2016. Jadi tahun 2016 kita mulai pendakian di Gunung Penanggungan. Karena waktu itu kita baru lulus SMP. Ya. Kita baru lulus sekolah SMP. Dan kita merencanakan momen kelulusan waktu itu, merayakan momen kelulusan dengan mendaki Gunung Penanggungan via Jolotundo. Tami Ajeng via Tami Ajeng di Trawas. Jadi waktu itu kita berangkat 5 orang. Kita berangkat 5 orang. Ada aku, Rifki, Lutfi atau Po, Jihad, sama Kak Rizaldi. Ya. Kak Rizaldi, Bang Jali. Jadi waktu itu kita kumpul di Sanggar SMP 2 Mangil jam 1 setelah duhur, dan baru kita berangkat jam 2. Soalnya nunggu Kak Zaldi belum datang waktu itu kan, agak lama Kak Zaldi datangnya. Jadi jam 2 baru datang Kak Zaldi. Terus kita langsung berangkat ke Trawas. Menuju ke base camp Penanggungan di Tami Ajeng. Tapi sebelum kita ke base camp waktu itu kan kita mampir dulu kan? Ya, mampir dulu ke musola. Sekalian istirahat, sholat, dan isi air. Waktu itu kita perjalanan kurang lebih 1,5 jam kalau dari Bangil. Ya, 1,5 jam. Nyampe di base camp. Di musola. Iya, musola dulu. Kalau teman-teman yang pernah daki di Penanggungan via Tami Ajeng mungkin tahu musola tersebut terletak di kiri jalan, dan belakang musola tersebut juga ada makam. Nah, kita istirahat di situ sekalian sholat dan isi air. Lanjut jam setengah 4-an apa? Setengah 4 apa jam 4-an ya? Jam 4. Ya, jam 4. Jam 4 kita baru ke base camp. Kita parkir motor, ngurusi maksi. Dan kebetulan waktu ngurusi maksi ada rombongan yang mau gabung. Iya, rombongan dari Gresik kan? Dari Gresik. Cuma 2 orang. Rombongan dari Gresik 2 orang karena dia merasa kelompoknya juga sedikit, cuma 2 orang. Jadi waktu itu minta gabung. Soalnya kan juga ketemunya di base camp kan? Ya, pas di base camp, pas pengurusan maksi. Pas kita nulis maksi terus dia minta gabung. Mereka juga minta gabung. Jadi kita gabung sama orang Gresik waktu itu ya, 2 orang. Lalu setelah ngurus maksi waktu itu masih 10.000 ya? Iya, masih 10.000. Biaya masuknya. Iya, biaya masuknya masih 10.000. Parkir motor cuma 5.000. Iya, 5.000 waktu masih 5.000. Kalau sekarang berapa ya? Nggak tahu. Udah lama kita juga nggak ke Penanggungan. Jadi setelah ngurus maksi kita berangkat kurang lebih jam 4:30, udah hampir sore. Ya udah hampir petang lah. Ya udah hampir petang, bukan hampir sore, emang udah sore. Udah hampir petang, kita memutuskan berangkat. Kita berdoa semua sebelum berangkat seperti biasanya, briefing. Karena kita juga sebenarnya belum punya pengalaman pendakian, baru pertama kali. 4 orang itu belum pernah mendaki. Po pernah di? Oh ya, Po pernah. Cuman sekali apa sama masnya kan? Iya, sama masnya kan. Jadi 3 anak ini nggak tahu, terus juga masih lulus SMP, beratnya masih bocah kan. Jadi tetap briefing, tetap dikasih sedikit pengetahuan, dan sebelum naik juga ya emang sudah dikasih pengetahuan sih, kayak jauh hari dari pendakian hari itu. Iya, jauh. Kan udah diatur rencana sekalian sama dikasih tahu kan, kebutuhanmu waktu ndaki ini nanti kamu ndaki gini. Jadi setidaknya kita ndaki itu enggak polosan gitu ya. Udah ada kayak bayangan. Ada bayangan gitu. Jalannya gimana, di atas gimana gitu kan. Jadi kita tahulah sedikit tantangan
saat daki. Karena waktu itu juga kita melakukan pendakian malam. Pendakian malam dan resikonya juga agak besar. Jadi sore itu kita berangkat dari base camp ke pos 2. Setelah briefing kita langsung berangkat. Nah di situ kan jalannya masih enak tuh kan, masih landai kan hitungannya kan, malah turun kan jalannya, turun, nggak ada naik-naiknya sama sekali, masih seneng-seneng tuh kan. Iya masih seneng-seneng. Jalannya enak, turun gitu kan. Tapi ya emang udah makadam kan di situ. Iya kan. udah makadam. Sampai di pos 2. Berarti berapa lama tuh dari base camp ke pos 2? Setengah jaman apa? Setengah jam. Ya setengah jam lah. Setengah jam ya. Kurang lebih setengah jam. Lumayan lah, nyantai juga perjalanannya, nggak naik-naik banget. Itu udah sore. Jam 5 ya Ki ya? Jam ya sore lah. Sebelum maghrib intinya lah. Udah nyampe di pos 2. Warung udah tutup ya? Tutup. Karena di pos 2 masih ada warung menunggu akhir. Tapi waktu kita nyampe di situ udah tutup. Karena udah sore. Kita istirahat bentar, minum bentar. Kurang lebih cuma 5 menit 10 menit ya. Terus kita lanjut berangkat menuju ke pos 3. Nah di pos 3 ini udah mulai agak gelap. Nah, truk juga udah mulai nanjak. Nggak tahu tuh kayak gimana. Kita waktu itu pakai senter apa Ki? Senter yang pos buat ronda. Pos ronda gitu yang masih pakai baterai. Senternya bapak-bapak. Iya, bapak-bapak itu yang warna kuning, yang warna kuning gitu kan. Kamu bawa yang senter gede itu apa ya? Saya bawa senter gede tapi yang warna kuning, yang biasanya yang merah itu. Jadi kalau pendaki biasanya kan pakai headlamp gitu kan. Kalau kita waktu itu kalau enggak kan pakai senter yang ada tulisannya merek SWAT. Nah, gitu kan. Yang emang bener-bener terang gitu kan. Yang emang terangnya mantep lah. Bisa terangin jalan. Kita kan nggak tahu, kita alat juga seadanya kan waktu itu kan. Kan ada Kak Zaldi waktu itu kan bawa senter gitu doang kan. Senter nggak ada keterangannya, senter yang terang gitu. Terus kita menuju ke pos 3. Sampai di pos 3 itu belum ada ya? Belum maghrib. Masih kayak senja lah ibaratnya. Senja. Masih belum maghrib. Di situ istirahat bentar. Baru langsung ke pos 4. Pos 4. Nah, di pos 4 ini dari pos 3 ke pos 4 jaraknya juga lumayan Ki ya. Lumayan. Dan jalan udah mulai nanjak banget. Ya, tapi emang di sana medannya masih tanah sih. Ya, jadi masih enak lah di kakinya. Dan juga di sana nanjaknya nggak terlalu nanjak, cuman agak nanjak, nggak terlalu curam lah nanjaknya kan. Terus di sana kan jalannya itu waktu itu kita udah dibikin kayak tangga-tangga itu ya? Udah apa belum? Belum ya? Oh itu yang waktu kemarin yang tahun 2018 yang kita lahir di situ kan udah dibangun kayak tangga-tangga gitu. 19 atau 18? 19 ding. Ya 19. Dan 2017 tahun kemarin. Ya. Itu udah dibangun tangga-tangga. Berarti kita waktu pertama itu belum ya? Belum tangga-tangga. Masih kayak batu-batuan gitulah. Batu campur tanah. Kita ke pos 4 waktu itu udah melebihi maghrib. Karena emang maghribnya di tengah jalan kan. Terus kita tetap lanjutin ke pos 4. Kita istirahat di situ, kita sholat maghrib. Ya isomal lah. Kita makan snack, ya sholat terus nyantai dulu kan di situ kan, sekalian nunggu isya. Kita sholat isya terlebih dahulu situ sambil canda-candaan ya sama ada pendaki lain juga ya. Intinya dari pos 4 itu kita agak lama, sekalian istirahat sama sholat isya juga. Terus kurang lebih jam 8 ya. Setengah 8-an apa? Pokoknya setelah sholat isya. Setelah sholat isya kita mulai lagi lanjut ke Puncak Bayangan. Di tengah-tengah Puncak Bayangan. Nah, di antara perjalanan itu kan waktu itu kita naik masih di musim hujan, di penghujung musim hujan ya. Iya, tapi kan waktu kita perjalanan awal kan nggak begitu mendung kan? Iya, masih kayak cerah gitu. Tapi ternyata di tengah perjalanan dari pos 4 ke Puncak Bayangan kita terjebak hujan. Nah, kita terjebak hujan, waktu itu kita cuma bawa jas hujan bukan satu sih,
setiap orang juga bawa sih. Tapi waktu itu yang dikeluarin cuma punyanya Kak Zaldi. Soalnya ponco ya kan. Jadi waktu itu kita minggir dulu ya. Menepi karena jalan pendakian tersebut juga termasuk jalan air. Jadi kita minggir terlebih dahulu sembari menunggu hujan reda. Ya sambil canda-candaan. Tapi lumayan dingin sih itu. Karena kita gak punya jaket yang waterproof, cuma bawa jaket kain, jaket hoodie yang sekolah-sekolah itu lulus rekreasi gitu kan biasanya bikin jaket tuh, ya itu kan yang kita pakai. Jaket itu seadanya lah. Terus kita celana juga pakai celana kain gitu kan, bukan celana buat daki yang traffic kayak gitu kan. Yes, gitulah kita ya yang berangkat waktu itu. Jadi kita coba hujan itu hampir lumayan 1 jam mungkin ya. Nggak sampai sih. Sampai setengah jam ya. Setengah jam. Kan itu setengah jam masih gerimis kan. Tapi kita terabas kan. Kita terabas, tetap lanjut ke Puncak Bayangan. Jadi sebenarnya dari pos 4 ke Puncak Bayangan itu estimasinya kurang lebih 1 jam. Tapi waktu itu kita tempuh dengan 2 jam setengah lebih. Misalnya hujan, terus kita juga belum punya pengalaman daki, fisik juga belum mumpuni ya kan. Sepatu juga kembali lagi agak licin ya waktu itu ya. Jadi kalau dibuat sepatu kan kita waktu itu pakai sepatu sekolah ya. Pakai sepatu sekolah jadi agak licin gitu. Jadi makanya lama di situ. Sebenarnya juga capek juga sih. Karena badan agak basah, dinginan, pakaian nggak sesuai lah kan? Iya. Tapi kita tetap lanjut sampai Puncak Bayangan. Puncak Bayangan kurang lebih jam 11-an. Iya jam 11 kayak udah malam lah. Udah malam, udah capek. Udah capek banget. Bangun tenda aja kayak males gitu. Tapi kita sempatkan tetap bangun tenda. Iyalah, kalau nggak bangun tenda tidur di mana Somat? Kita bangun tenda ke Puncak Bayangan. Jadi tandanya jadi langsung beres bikin minum ya kan, minum dulu nggak bikin makan tapi kan minum doangan biar hangat, terus baru kita istirahat. Rencana summit pagi jam 3 biar ngejar sunrise. Jadi kita waktu itu langsung habis minum kita istirahat. Nah, waktu istirahat itu lucunya kita waktu itu gak punya sleeping bag. Kita bawa celana 2 waktu itu. Tapi kan celana kain yang dipakai naik kan tadi agak basah. Nah, gobloknya kita waktu itu kita nggak ngelepas celana itu, tapi di double sama celana training dia. Celana training biar hangat selimut. Tapi ternyata jadinya meriang juga. Padahal itu udah kasih training ya. Kan celana kain terus training pakai sarung. Itu kan masih kedinginan. Soalnya di Penanggungan juga kan udah dingin lah, lumayan dingin lah ibaratnya. Kalau nggak pakai sleeping bag ya emang kerasa sih. Kerasa. Apalagi keadaan hujan ya kan, malamnya hujan, jadi dingin suhunya. Gitu. Kita istirahat sambil nahan dingin juga. Tapi sebenarnya kayak rasanya nggak bisa tidur, tapi bisa tidur. Tapi untung waktu itu gak ada yang terkena serangan hipotermia. Masih aman. Lalu kita bangun jam 3. Kita bangun jam 3. Dan kita siap-siap buat summit. Kita beres-beres tenda ya. Tenda kita bongkar, kita bawa. Waktu itu jam 3 tuh udah banyak yang summit ya. Jadi waktu itu ya jujur aja nih, saya teman-teman ya, waktu itu kan pertama kali daki, melihat antara Puncak Bayangan ke puncak itu kan gak ada pohon-pohon yang tinggi kan, ibaratnya kayak miniatur Semeru gitu kan. Nah, kan emang Penanggungan kan katanya kan dia miniaturnya Semeru kan. Miniatur Semeru. Jadi ibaratnya kalau orang yang mau ke Semeru suruh latihannya dulu ke Penanggungan gitu kan katanya sih. Tapi waktu itu saya sangat kagum banget karena waktu itu rame daki juga. Jadi
yang summit itu banyak. Jadi kita yang di bawah di puncak bayangan itu melihat center jalan ya di ke arah puncak gitu. Oh gitu, kayak sensasi dakinya tuh dapat gitu. Kayak wow gitu. Gini ya rasanya jadi pendaki kayak gitu kan, kayak bangga banget kan. Waktu itu juga belum banyak yang daki juga kan waktu itu. Kita juga HP masih jadul, nggak bisa dokumentasi. Bukan nggak banyak gitu, udah banyak, tapi kadang kita belum mengeksplor belum banyak yang explore. Belum, kita nggak mengetahui gitu. Soalnya kita kan juga nggak punya medsos kan waktu itu, punya cuma Facebook ya kan. Facebook dulu, zaman dulu kan bikin status doang. Kita packing bawa carrier ya ke atas gitu ya. Bawa carrier, orang nggak mau pakai tas carrier, kan nggak pakai carrier. Maksudnya kan yang bawa carrier kan jalan. Jadi kita berangkat summit orang 7 ya. Orang 7. Kita berlima sama 2 orang kecil tadi. Kita summit jam 3. Suhu juga masih dingin. Dingin-dinginnya. Celana kan masih double itu kan? Celana masih double. Masih double ke atas. Iya, celana masih double. Double celana. Double. Belum dilepas kan? Belum dilepas, double. Jaket. Terus kita summit bawa center. Seneng lah pokoknya. Kayak suasananya tuh wow gitu lah. Terus kita berangkat, lumayan agak lama sih, kurang lebih di perjalanan dapat setengah ya. Iya, setengah perjalanan. Kak Zaldi pengen pup. Nah, pengen pup. Akhirnya memutuskan untuk menepi. Ya kan? Awalnya Kak Zaldi pengen pup doang. Pup ikut menepi juga. Ya kan? Ternyata ikut menepi. Alasannya udah pernah ke puncak, padahal males, nggak kuat, ngantuk, ya kan? Akhirnya mereka berdua menepi. Nah, di situ kita rundingan tuh kan, di situ kan, kita rundingan, kita omongin gimana nih jadinya summit apa enggak gitu kan di situ. Puncak apa enggak? Nah, kalau aku pribadi sih waktu itu kan pengennya emang puncak lah. Masa iya aku daki nggak sampai puncak, niatnya kan gitu doang kan. Daki kan niatnya sampai puncak, terus ada momen-momen yang tersimpan lah kan waktu daki. Itu aku dalam hati itu pengennya muncak. Masa iya aku pertama kali daki nggak muncak kan? Gimana caranya di dalam hatiku sih ya kan, muncak. Emang egoku sih, ego kan pengen muncak. Tapi kan kalau kita tim di briefing awal itu kan dibilang kita bersama, kita menahan ego. Menahan ego, kita egonya jadi bersama-sama, bukan hanya kita pribadi kan gitu. Tapi memang itu ego kita belum terlatih ya. Masih ibaratnya masih pendaki newbie. Ya bukan pendaki sih itu hanya. Belum pendaki emang. Orang belum pendaki. Nah di situ kita berunding gimana nih enaknya. Akhirnya diambil keputusan Kak Zaldi sama Po tetap menepi, nggak ikut muncak. Yang orang Gresik 2 sama kita bertiga tetap muncak ya kan. Nah Kak Zaldi bilangnya aku tunggu di sini. Ya, aku tunggu di sini sampai kapanpun. Aku gak bakal pindah, tetap di sini. Posisi gelap. Gak tahu ancer-ancernya gitu lah, gak tahu tanda-tanda titiknya lah gitu. Dia berhenti. Ya udah kita bilang iya gitu doang, kali gak tahu. Gak tahu di mana sebenarnya gitu. Kita tetap berangkat, ya udah berangkat ya berangkat. Summit nyampe puncak. Pas subuh. Pas jam subuh. Nah waktu itu kan lagi kayak rame-ramenya bawa kertas ke puncak ya. Iya. Gitu. Jadi gini ceritanya ya Zeyeng. Waktu itu kita dapat titipan kertas banyak. Dan saya juga bukan pernah sih emang waktu itu buat tulisan di kertas yang begitu gede. Gedenya nggak ukuran sih kan? Nggak ukuran. Gedenya pakai kertas Manila. Manila full ya kan? Kertas Manila. Itu emang saya buat ke orang yang spesial pada waktu itu. Buat kamu yang merasa orang spesial di hatinya dia. Angkat tangan. Nah, mungkin orang itu akan melihat video ini. Semoga saja.
Karena saya buat kertas itu spesial mungkin. Saya jaga betul kan dia. Ojo sampai lungset, ojo sampai nekuk ngono lah. Dan ternyata di puncak tapi dan gimana lagi saya gak berani menceritain ini. Kan waktu itu mau sholat subuh ya kan, mau sholat subuh nggak ada alas ceritanya kan, nggak ada alas buat sholat. Akhirnya keinget, oh iya Juplek bawa kertas gede nih kan, ya udah dipinjem lah kertasnya si Juplek. Plek, ini kertasmu ini ya. Dia nggak ngerti kalau kertas itu bakal dibuat sholat kan, nggak tahu dia. Kirain saya buat apa, kirain dibuat foto gitu kan, tambah seneng aku kan. Terus akhirnya dikasihin di apa, di bebet digelar digelar kertasnya. Dia bingung ekspresinya Mas. Dia bingung, kasih speechless gak? Gitu. Akhirnya terus waktu itu kan jihad duluan kan ya, jihad duluan, udah ngambil wudu kan, udah ngambil wudu pakai air. Terus kertas sudah digelar, break, ditindih batu sama tas, dipakai sholat sama jihad. Ya udahlah, dia nggak tahu ekspresinya gimana, aku cuma ketawa-ketawa sambil nadingin. Ya udah diem belum speechless. Tapi juga gak apa-apa sih, saya juga waktu itu juga sholat di kertas itu juga ya. Terpaksa lah ibaratnya kan, nggak ada lagi. Ya udah kita sholat kan waktu itu, sholat di situ dingin banget. Jadi kita wudu itu ya, wudu airnya tuh cuma dikit gitu. Kan menghematnya. Ya menghemat karena di puncak udah gak ada sumber air. Ya emang di Penanggungan gak ada air. Jadi kita waktu itu bawa berapa botol Ki? Satu orangnya 2 botol. Enggak, waktu summit Summit cuman bawa 3. 2 atau 3? 3 Pak, 3 ya. Jadi kita 2. Kalau nggak salah 1 botol, oh iya, 1 liter setengah satu buat minum. Ya. Nah, terus itu pun 1 botol 1 liter setengah ya. Itu masih buat wudu cukup ya. Dicukupin 4 orang 3. Jadi airnya baru keluar dikit sudah diangkat. Karena emang dingin banget. Kalau banyak juga mubatir juga. Kita selesai sholat, udah lanjut foto-foto. udah kertas, ada banyak banget tuh kertas. Nah, waktu di pertengahan yang waktu Kak Zaldi pisah tadi itu kan, kita bilang tak tunggu di sini, jam berapa kamu turun gitu kan, ditanyain gitu kan. Oh iya. Awakmu mau di jam piro ini? Terus ini jawab piro? Jam itu gitu kan. Iya dah. Ya jam itu Bang. Ya wis tandani kayak gini. Jam itu mudono ya. Ini kita foto-foto ya kan. Foto-foto itu pakai HP-nya Kak Zaldi. Ya, kan kita nggak punya HP bagus. Karena HP yang masih bagus waktu itu HP-nya Kak Zaldi. Salah satu HP Android Smartfren C3. Itu pun udah termasuk bagus. Dan termasuk sih emang bagus. Ya emang bagus pada waktu itu. Tapi jadi Kak Zaldi nggak bawa alat komunikasi dia. Nggak bawa sama sekali. HP-nya kita bawa. Jadi kita pakai foto-foto. Foto pun banyak ya dia. Banyak banget. Kalau nggak salah hampir 1000 kalau salah. Hampir 500 lah berapa gitu. Biasalah pertama kali daki ya kan, melihat sunrise baru pertama kali lihat sunrise di atas gunung. Terus ya gimana ya, kalau kertas juga banyak kan waktu itu kan. Yang jadi masalah kan kertas juga banyak. Jadi satu kertas itu bisa 3-4 foto kan, dengan pose berbeda. Apalagi dia kertasnya spesial katanya kan. Kita waktu daki pakai baju spesial.